Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang panduan penyusunan analisis beban kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 yang merupakan pedoman terbaru dalam penyusunan analisis beban kerja bagi aparatur sipil negara. Selanjutnya pada video ini saya akan mempraktikkan cara pengisian pada tabel format baru penyusunan analisis beban kerja. Tontonlah video ini sampai akhir agar teman-teman memahami secara menyeluruh setiap informasi dalam metode penyusunan analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakikatnya diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi, serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pedoman ini ada 3 aspek dalam penyusunan analisis beban kerja. Aspek yang pertama adalah norma waktu yang merupakan variabel tetap. Adalah waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan atau menyelesaikan produk atau hasil kerja adalah relatif tetap. Norma waktu perlu ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah. Aspek yang kedua adalah volume kerja. Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja atau produk. Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit atau jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Aspek yang ketiga adalah jam kerja efektif. Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja atau allowance, seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air, dan sebagainya. Allowance diperkirakan rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Dalam keputusan Presiden nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja formal instansi pemerintah adalah 37 jam, 30 menit per minggu. Dari ketentuan tersebut, dapat dihitung hari kerja dan jam kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja. Telah ditetapkan jam kerja formal per minggu adalah 37 jam, 30 menit. Untuk jam kerja efektif per minggu adalah jumlah jam kerja formal dikurangi waktu yang hilang karena tidak bekerja seperti istirahat makan dan melepas lelah. Allowance diperkirakan sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Maka jam kerja efektif per minggu adalah 26 jam 30 menit. Pada slide ini dilakukan perhitungan jam kerja efektif per hari yang menerapkan 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Jam kerja efektif per hari untuk 5 hari kerja adalah 5 jam 30 menit. Sedangkan jam kerja efektif pegawai untuk 6 hari kerja adalah 4 jam 30 menit. Untuk jam kerja efektif per tahun yang menerapkan 5 hari kerja dan 6 hari kerja, jumlah jam kerja efektifnya adalah sama, yaitu 1250 jam. Berikutnya adalah hari kerja efektif. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. Dapat dihitung untuk instansi pemerintah yang menerapkan 5 hari kerja. Hari kerja efektifnya adalah 235 hari. Diperoleh dari perhitungan jumlah hari per tahun 365 hari. Di sini ada libur Sabtu Minggu 104 hari. Libur resmi diperkirakan kurang lebih 14 hari. Potongan cuti 12 hari, maka 365 hari dalam setahun dikurangi hari libur ditambah cuti yang jumlahnya di total
130 hari, maka jumlah hari efektif untuk 5 hari kerja adalah 235 hari. Sedangkan untuk instansi pemerintah yang menerapkan 6 hari kerja, dapat diperoleh perhitungan hari kerja efektifnya adalah 287 hari. Diperoleh dari perhitungan jumlah hari per tahun 365 hari. Dikurangi libur minggu 52 hari, libur resmi diperkirakan 14 hari, cuti 12 hari, maka 365 hari dalam setahun dikurangi hari libur dan cuti yang jumlahnya 78 hari, maka jumlah hari kerja efektif untuk 6 hari kerja adalah 287 hari. Berikut merupakan tabel format baru dalam penyusunan analisis beban kerja berdasarkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2020. Pada kolom uraian tugas diisi dengan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses hasil kerja menjadi bahan kerja. Pada kolom hasil kerja diisi sesuai dengan produk yang dihasilkan dari uraian tugas. Dapat berupa kegiatan, dokumen, berkas maupun laporan. Pada kolom jumlah hasil diisi dengan jumlah yang dihasilkan diakumulasikan dalam waktu 1 tahun. Waktu penyelesaian diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk. Perlu diperhatikan satuannya menggunakan jam. Waktu efektif diisi dengan 1250 sesuai Permen Pan RB nomor 1 tahun 2020. Untuk kolom kebutuhan pegawai diperoleh dari jumlah hasil dikali waktu penyelesaian dibagi waktu kerja efektif. Berikut pada tampilan layar adalah perhitungan analisis beban kerja pada jabatan penyusun bahan informasi dan publikasi. Untuk jabatan penyusun bahan informasi dan publikasi memiliki 6 uraian tugas. Untuk tugas yang pertama, mengumpulkan, mengelola, dan menyeleksi data maupun bahan kerja sebagai bahan informasi dan publikasi. Hasil kerjanya satuannya adalah dokumen. Nah, misalkan uraian tugas yang dilakukan teman-teman adalah membuat laporan pelaksanaan tugas, maka seharusnya hasil kerjanya di sini adalah laporan. Untuk jumlah hasilnya adalah 24. Karena uraian tugas ini menghasilkan 2 dokumen setiap bulan, maka 2 dikali 12 bulan menghasilkan 24 dokumen setiap tahun. Jadi teman-teman perlu mengetahui apakah uraian tugas yang dilakukan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Untuk uraian tugas dengan frekuensi harian, 1 tugas per hari, jumlah hasilnya adalah 235 ketika menggunakan 5 hari kerja. Untuk frekuensi mingguan, 1 tugas setiap minggu, jumlah hasilnya adalah 47. Untuk frekuensi bulanan, 1 tugas setiap bulan, jumlah hasilnya adalah 12. Begitupun dengan frekuensi tugas tahunan, disesuaikan saja dengan target yang harus diselesaikan teman-teman dalam 1 tahun. Pada kolom waktu penyelesaian, uraian tugas ini dibutuhkan waktu 7 jam untuk menyelesaikan satu dokumen. Pada kolom waktu efektif sudah ditentukan 1250 jam. Untuk kolom kebutuhan pegawai ini diperoleh dari jumlah hasil dikali waktu penyelesaian dibagi waktu kerja efektif. Maka diperoleh angka 0,134 untuk kebutuhan pegawai pada uraian tugas ini. Perhitungan yang sama dilakukan pada setiap uraian tugas. Setelah mengetahui kebutuhan pegawai di masing-masing uraian tugas, maka selanjutnya dilakukan penjumlahan untuk mengetahui kebutuhan pegawai pada jabatan penyusun bahan informasi dan publikasi. Hasilnya diperoleh 1,037. Hasilnya diperoleh 1,037.
Maka untuk kebutuhan pegawai, penyusun bahan informasi dan publikasi dibutuhkan 1 orang pegawai. Misalkan hasil kebutuhan pegawai di sini adalah 1,7, maka terhitung jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 2 orang. Hal ini disebabkan jika nilai di sini mencapai 0,5 ke atas, maka pembulatan dilakukan ke atas. Jika di bawah 0,5, maka pembulatan dilakukan ke bawah. Nah, teman-teman, untuk kolom jumlah pegawai telah menginformasikan diisi 1 orang, sehingga tidak perlu lagi mengusulkan penambahan pegawai pada jabatan penyusun bahan informasi dan publikasi. Demikian video panduan penyusunan analisis beban kerja yang saya buat. Semoga memberi informasi yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.